Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As- Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. saya Linda Permahendriani, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Banjaratma 02, Kabupaten Brebes. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pelajaran. Saya menganggap ketuntusan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan tugas ulangan harian atau semesteran, saya menganggap jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya beranggapan murid hanya sebagai objek pembelajaran, dan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham. Saya hanya meminta murid untuk menghafal materi. Saya juga sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, jangan hanya kognitifnya saja, tetapi ada afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid sebagai objek pembelajaran, melainkan murid sebagai subjek pembelajaran, yang artinya murid diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar tercipta kelas yang menyenangkan dan terpusat pada siswa. Selain itu, guru juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap murid memiliki keunikan yang berbeda. Guru juga memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Berikutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua.
Di sini juga saya harus merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Saya juga menerapkan pembelajaran abad yang ke-21, yaitu pembelajaran yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.